Nigeria memiliki sumber daya alam yang cukup besar, khususnya minyak yang membuat mereka menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Afrika. Namun, distribusi kekayaan tidak merata sehingga jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sangatlah tinggi. Tekanan ekonomi ini mendorong banyak warga Nigeria memutuskan untuk merantau. Mencari penghidupan yang lebih baik, tak jarang mereka menempuh cara-cara ilegal dan berbahaya. Pertolongan terhadap 4 imigran gelap asal Nigeria oleh polisi federal Brasil menjadi contoh yang nyata. Mereka rela bersembunyi di ruang sempit haluan kapal yang bertolak melintasi Samudra Atlantik selama 14 hari. Keberanian menempuh resiko tinggi dengan mempertaruhkan nyawa dalam perjalanan laut sepanjang 5.600 km itu menunjukkan bahwa mereka rela menempuh cara-cara ekstrim guna memperbaiki nasib. Para imigran gelap membawa beban kemanusiaan yang di dalamnya juga mengandung isu keamanan nasional serta dampak sosial yang sangat luas. Artinya, sambil mempertahankan integritas perbatasan multinasional, kebijakan imigrasi juga perlu mempertimbangkan asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Catatan sejarah menunjukkan berbagai alasan memaksakan diri untuk pergi dari kampung halaman. Di abad pertengahan misalnya, imigrasi didorong oleh faktor-faktor politik seperti perang salib atau hasrat eksplorasi dunia serta aktivitas perdagangan. Faktor pendorong itu berkembang menjadi berbagai variasi lain pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 seperti munculnya industrialisasi dan pesatnya perkembangan ekonomi di negara-negara Eropa. Hingga masa akhir Perang Dunia Kedua, lonjakan populasi melahirkan berbagai tantangan baru dalam imigrasi manusia. Di era ini, kesepakatan internasional dibuat dengan lahirnya kerangka hukum internasional secara khusus memberikan perhatian pada masalah pengungsi. Di masa ini pula, lahir kesepakatan Revenue Compensation yang mengatur perihal hak-hak para migran. Salah satu permasalahan utama dunia modern adalah kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Ini menjadi faktor penting meningkatnya jumlah migrasi, ditambah dengan permasalahan geopolitik yang semakin memicu orang untuk mencari tempat aman dan peluang lebih baik di negara-negara yang lebih makmur. Pada abad ke-21, imigrasi legal mencapai skala yang lebih besar dari sebelumnya. Para imigran gelap umumnya berasal dari wilayah-wilayah yang menghadapi pergolakan politik serta krisis ekonomi yang parah. Menyadari hal itu, International Organization for Migration memprioritaskan perhatian pada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah konflik dan wilayah yang mengalami krisis. Wilayah-wilayah yang mendapatkan perhatian utama adalah Afrika, Amerika Selatan, serta Asia Tenggara. Seiring kian ketatnya regulasi internasional, berkembang pula variasi upaya ilegal manusia untuk pergi ke negara lain. Di Laut Mediterania misalnya, imigrasi ilegal kerap terjadi terutama dari wilayah-wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah yang hendak menuju ke Eropa. Sebuah kasus pada tahun 2013 menunjukkan salah satu upaya yang paling mematikan kala itu sebuah perahu nelayan penuh sesak dengan muatan manusia tenggelam di sekitar setengah mil dari pulau Lampedusa di wilayah perairan Italia. 2 tahun kemudian masalah ini semakin parah dengan terjadinya lonjakan besar jumlah imigrasi ilegal dari sekitar 153.000 jiwa pada tahun 2008 meningkat menjadi 1 juta jiwa pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah warga Suriah, Irak, Libya, Afghanistan, dan Eritrea yang melarikan diri dari perang konflik etnis atau kesulitan ekonomi. Kasus serupa juga terjadi di berbagai wilayah pesisir lainnya. Jika perairan Mediterania menghubungkan Eropa dengan Afrika, maka wilayah perairan Aegea menjadi jalur laut yang menjadi pilihan utama para imigran gelap dari Timur Tengah.
Posisi geografis yang terletak di antara semenanjung Balkan Eropa dan semenanjung Anatolia membuat Laut Aegea dianggap sebagai strategi sebagai jalur pelarian ilegal. Berbagai upaya berbahaya yang penuh risiko ini menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan akan kondisi negara asal. Peningkatan jumlah imigran ilegal juga memicu seruan global untuk mempersiapkan mekanisme hukum yang lebih aman bagi para pengungsi. Di Eropa, kebutuhan akan landasan hukum yang berkeadilan dan menjunjung hak asasi manusia mutlak diperlukan, terutama di negara-negara garis depan yang menjadi pintu masuk seperti Yunani dan Italia. Sebagai negara-negara transit atau lapis kedua, Hungaria dan Kroasia juga menghadapi tekanan dari negara-negara Eropa Barat seperti Jerman dan Swedia yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan para imigran gelap yang mempertaruhkan nyawa mereka.